Kepemimpinan Agile, Prabowo dan Erdogan. Institut Esti Ami, Program Pascasarjana. Dosen, Dr. Taufan Maulamin, SE, AK, MM. Presentasi membahas kepemimpinan Agile melalui studi kasus Erdogan dan Prabowo dalam konteks tantangan global dan lokal. Dunia yang berubah cepat. Erdogan, ketegasan. Konteks Agile Leadership. Prabowo, adaptasi. Panggung global. Refleksi dan seruan. Dunia yang berubah cepat. Krisis global dan perubahan cepat menuntut model kepemimpinan baru. Pandemi, konflik geopolitik, dan disrupsi teknologi telah mengubah lanskap kepemimpinan secara fundamental. Pemimpin masa kini harus mampu merespons dengan cepat dan adaptif terhadap tantangan yang terus berevolusi. Model kepemimpinan tradisional yang hierarkis dan kaku mulai tidak efektif menghadapi kompleksitas dunia modern. Diperlukan pendekatan baru yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan responsif terhadap perubahan. Agile leadership adalah gaya kepemimpinan yang menekankan fleksibilitas, responsif terhadap perubahan, dan kolaboratif dalam pengambilan keputusan. Dua pemimpin yang menarik untuk dikaji, Recep Tayyip Erdogan dan Prabowo Subianto. Fleksibilitas kemampuan menyesuaikan strategi dan pendekatan sesuai situasi yang berkembang tanpa kehilangan visi utama. Responsif cepat tanggap terhadap perubahan lingkungan politik, ekonomi, dan sosial dengan keputusan yang tepat waktu. Kolaboratif membangun kerja sama lintas sektor dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Agile leadership di sektor publik. Definisi: kepemimpinan agile di sektor publik adalah pendekatan kepemimpinan yang mendorong eksperimen terukur, dialog terbuka, dan penggunaan data serta teknologi secara integratif untuk merespons perubahan dengan cepat dan efektif. Eksperimen terukur. Pemimpin agile mendorong inovasi melalui uji coba kebijakan dalam skala kecil sebelum implementasi luas, memungkinkan pembelajaran dari kegagalan tanpa risiko besar. Integrasi data dan teknologi. Pengambilan keputusan berbasis data dan pemanfaatan teknologi digital menjadi fondasi untuk kebijakan yang responsif, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Karakteristik agile leadership di sektor publik. 3 pilar utama yang membedakan kepemimpinan agile di sektor publik: pendekatan berbasis bukti, keterlibatan aktif pemangku kepentingan, dan pemanfaatan teknologi modern untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Eksperimen terukur, mendorong inovasi kebijakan melalui uji coba skala kecil yang terukur. Evaluasi dampak sebelum implementasi luas memungkinkan perbaikan berkelanjutan dan mengurangi risiko kegagalan kebijakan. Dialog terbuka, membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, mendengarkan aspirasi publik secara aktif untuk memastikan kebijakan yang responsif dan inklusif. Integrasi data dan teknologi, memanfaatkan data dan teknologi secara integratif dalam pengambilan keputusan. Transformasi digital memungkinkan analisis yang lebih akurat dan pelayanan publik yang lebih efisien. Tantangan birokrasi Indonesia. Birokrasi yang kaku dan lambat menjadi hambatan utama dalam transformasi sektor publik Indonesia. Struktur hierarkis yang berlebihan, prosedur yang berbelit-belit, dan resistensi terhadap perubahan menciptakan inefisiensi sistemik. Kondisi ini menghambat implementasi kebijakan inovatif dan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Peran pemimpin politik sebagai role model perubahan menjadi sangat krusial. Pemimpin yang menunjukkan sikap agile dapat menginspirasi transformasi budaya kerja birokrasi, mendorong adopsi teknologi, dan membangun mentalitas pelayanan publik yang lebih responsif dan berorientasi hasil. Panggung global, konteks Erdogan dan Prabowo. Dua pemimpin dari negara mayoritas Muslim memainkan peran strategis di tengah defisit kepemimpinan global, masing-masing dengan pendekatan dan narasi yang berbeda, namun sama-sama berpengaruh. Erdogan,
Vokal dalam isu Palestina dan kritik terhadap standar ganda internasional, menjadi suara lantang dunia Islam. Prabowo menegaskan narasi Indonesia sebagai negara besar dunia selatan dengan diplomasi aktif dan mandiri, jejaring global, membangun jejaring strategis di tengah ketidakpastian geopolitik dan defisit kepemimpinan global. Erdogan, ketegasan di persimpangan demokrasi, lebih dari 2 dekade menjabat. Erdogan memimpin Turki sejak 2003 sebagai Perdana Menteri, kemudian sebagai Presiden sejak 2014. Kepemimpinan yang konsisten dan berkelanjutan selama lebih dari 20 tahun. Transformasi ekonomi Turki. Di bawah kepemimpinannya, ekonomi Turki tumbuh signifikan dengan PDB meningkat drastis. Turki bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi regional yang diperhitungkan. Pembangunan infrastruktur. Mega proyek infrastruktur termasuk Bandara Istanbul terbesar di dunia, jembatan Bosforus ketiga, dan jaringan kereta cepat yang menghubungkan kota-kota besar Turki. Pengaruh regional. Erdogan memposisikan Turki sebagai pemain kunci di kawasan dengan diplomasi aktif di Timur Tengah, menjadi suara vokal untuk isu-isu dunia Islam dan Palestina. Erdogan, ketegasan di persimpangan demokrasi. Konsolidasi kekuasaan menghadirkan dilema klasik, stabilitas jangka panjang versus risiko otoritarianisme. Pemimpin kuat seperti Erdogan menghadapi persimpangan kritis antara efektivitas pemerintahan dan prinsip-prinsip demokrasi. Konsolidasi kekuasaan, stabilitas politik memungkinkan implementasi kebijakan jangka panjang. Namun, konsentrasi kekuasaan dapat mengikis checks and balances. Keseimbangan diperlukan untuk menjaga legitimasi demokratis. Dilema demokrasi, risiko otoritarianisme muncul ketika oposisi dibatasi. Ruang kritik dan kebebasan pers menjadi indikator penting. Pemimpin agile harus responsif tanpa mengorbankan demokrasi. Prabowo, adaptasi di bisingnya demokrasi. Prabowo Subianto memimpin di tengah panggung demokrasi Indonesia yang dinamis dan penuh tantangan. Dengan pengalaman panjang di dunia militer dan politik, ia menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa dalam menghadapi perubahan lanskap politik Indonesia yang terus berevolusi. Kemampuan membangun koalisi lintas partai menjadi kunci keberhasilan politiknya. Dari rival menjadi mitra, Prabowo mendemonstrasikan fleksibilitas strategis yang menjadi ciri khas kepemimpinan agile dalam konteks demokrasi yang kompleks. Prabowo, adaptasi di bisingnya demokrasi. Program prioritas nasional fokus pada swasembada pangan, energi, dan pertahanan. Program makan bergizi gratis untuk anak sekolah menjadi unggulan kebijakan sosial pemerintahan baru. Tantangan implementasi hambatan birokrasi, koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan anggaran menjadi tantangan nyata dalam mewujudkan janji-janji kampanye secara efektif. Konteks demokrasi kompleks, dinamika koalisi besar, dan negosiasi politik yang terus-menerus menuntut fleksibilitas tinggi dalam pengambilan keputusan strategis. Ujian kualitas demokrasi keberhasilan implementasi program akan menjadi tolok ukur apakah demokrasi Indonesia mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif dan responsif. Refleksi dari Erdogan. Kepemimpinan Erdogan selama lebih dari 2 dekade memberikan pelajaran berharga tentang keseimbangan antara konsistensi suara politik dan menjaga ruang kritik dalam demokrasi. Konsistensi suara politik. Ruang kritik demokrasi. Konsistensi suara politik yang kuat membangun identitas nasional dan posisi tegas di panggung internasional. Erdogan berhasil mempertahankan narasi politik yang koheren dan menarik dukungan luas. Namun, konsolidasi kekuasaan berlebihan dapat mempersempit ruang kritik demokrasi. Pemimpin agile perlu menyeimbangkan ketegasan dengan keterbukaan terhadap suara berbeda. Refleksi dari Prabowo. Perjalanan politik Prabowo Subianto menawarkan pelajaran berharga tentang kepemimpinan agile dalam konteks demokrasi Indonesia yang dinamis dan penuh tantangan. Adaptasi strategi politik penguatan demokrasi.
Adaptasi strategi politik menjadi kunci keberhasilan Prabowo. Kemampuan bertransformasi dari oposisi menjadi bagian pemerintahan menunjukkan fleksibilitas dan pragmatisme politik yang tinggi. Penguatan institusi demokrasi tetap menjadi tantangan. Keseimbangan antara efektivitas kepemimpinan dan penghormatan terhadap proses demokratis perlu terus dijaga dan diperkuat. Agile leadership dimulai dari hal sederhana. Kepemimpinan agile tidak harus dimulai dari perubahan besar. Langkah-langkah sederhana berikut dapat diterapkan sehari-hari untuk membangun budaya kepemimpinan yang adaptif dan responsif. Mendengar aktif memanfaatkan data, diskusi terbuka dan kolaborasi. Luangkan waktu untuk benar-benar memahami perspektif tim dan pemangku kepentingan. Dengarkan tanpa menghakimi. Ajukan pertanyaan klarifikasi dan tunjukkan empati dalam setiap interaksi. Jadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Kumpulkan informasi relevan, analisis tren, dan gunakan bukti untuk mendukung strategi dan kebijakan yang lebih efektif. Ciptakan ruang aman untuk berbagi ide dan pendapat. Dorong partisipasi aktif dari semua anggota tim dan bangun sinergi melalui kerja sama lintas fungsi. Seruan untuk ASN muda dan mahasiswa. Generasi muda memiliki peran krusial dalam menerapkan agile leadership di Indonesia. Melalui kepemimpinan adaptif dan inovatif, kalian dapat menginspirasi perubahan nyata dalam birokrasi dan masyarakat. Jadilah agen perubahan, kembangkan pola pikir agile, bangun jejaring kolaboratif inovasi untuk pelayanan publik. Kesimpulan kepemimpinan agile menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan global dan lokal yang terus berubah. Fleksibilitas, responsivitas, dan kolaborasi adalah fondasi utama untuk pemimpin masa kini. Studi kasus Erdogan dan Prabowo memberikan refleksi berharga tentang dinamika kepemimpinan di persimpangan demokrasi dan kebutuhan adaptasi strategis dalam konteks politik yang kompleks. Kedua pemimpin ini menjadi inspirasi untuk kepemimpinan masa depan, menunjukkan bahwa ketegasan dan adaptabilitas dapat berjalan beriringan dalam membangun bangsa yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda.